Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, kelas 1296, SMA Negeri 3 Medan, akan melakukan presentasi Bahasa Indonesia dengan materi teks editorial. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ajis Param Ramadan Hasibuan, selaku Ketua Kelompok. Nama saya Lika Putri Insani. Nama saya Muhammad Ananda Razak. Nama saya Muhammad Arik Ismail. Nama saya Muhammad Fauzan Ardianto. Nama saya Saskia Amanda Hasibuan. Kemudian langsung saja kita mulai presentasinya. Presentasi kali ini adalah materi tentang teks editorial yang akan disampaikan oleh kelompok 1 sendiri. Materi yang akan disampaikan yang pertama adalah pengertian teks editorial, yang kedua adalah struktur teks editorial, yang ketiga ciri umum teks editorial, yang keempat manfaat teks editorial, yang kelima adalah tujuan teks editorial, yang keenam kaidah kebahasaan teks editorial, yang ketujuh adalah contoh teks editorial yang murni dibuat oleh kelompok 1 yang tidak mengambil dari sumber manapun. Yang kedelapan adalah menganalisis teks editorial, ini berisi tentang kaidah-kaidah kebahasaan dari teks editorial yang kelompok 1 buat. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan Ardianto. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat surat kabar terhadap suatu isu atau masalah yang aktual, baik itu masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Biasanya mempunyai hubungan signifikan dengan politik. Yang kedua, saya akan menjelaskan struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini mengemukakan topik yang akan disampaikan. Biasanya berisi sebuah teori yang akan disampaikan dan diperkuat oleh argumen dan terdapat pada awal paragraf. Yang kedua, ada argumentasi. Pada bagian ini, penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengomentari fakta menurut sudut pandang, serta berfungsi untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Tujuannya untuk mempengaruhi dan meyakinkan si pembaca tersebut. Yang ketiga, ada pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Bagian ini merupakan penutup opini yang berisi penegasan kembali tesis dan argumentasi agar pembaca semakin yakin. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia Amanda Hasibuan. Jadi saya akan menjelaskan ciri umum teks. 1. Topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat sekarang. Bersifat aktual dan faktual. 2. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 4. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Manfaat teks. 1. Memberikan informasi kepada pembaca. 2. Bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. 3. Teks editorial ini terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Materi selanjutnya adalah tujuan teks editorial. Tujuan teks editorial yang pertama adalah mengajak pembaca ikut berpikir dalam masalah atau isu atau topik aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keenam adalah kaidah kebahasaan. Tetapi selain kaidah kebahasaan teks editorial, ada beberapa jenis kalimat yang terdapat dalam teks editorial.
Kaidah kebahasaan yang pertama adalah adverbial, yang bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan, dan, atau, sehingga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi, contohnya melihat, afeksi, contohnya khawatir, dan kognisi, contohnya mengerti. Pada verbal mental ini, ada peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat adalah verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Jadi selain ada kaidah kebahasaan dalam teks tersebut, ada juga beberapa jenis kalimat yang terdapat pada teks editorial tersebut. Yang pertama adalah kalimat kritik. Yang kedua, kalimat penilaian, kalimat prediksi, kalimat harapan, dan yang terakhir adalah kalimat saran. Selanjutnya adalah teks editorial yang akan dibacakan oleh Lika Putri Insani. Saya akan membacakan teks editorial kami yang berjudul Upaya Meningkatkan Standarisasi Belajar Online. Pada Desember 2019, kita ketahui dunia dihadapi dengan musibah. Sebuah virus yang belum ditemukan vaksinnya membuat orang-orang sangat khawatir, yaitu virus corona atau COVID-19, yang ditetapkan WHO sebagai pandemi. Ini menyebabkan dampak besar dan kerugian, salah satunya pada bidang pendidikan. Maka dari itu, solusinya adalah belajar dari rumah secara online agar risiko penularan virus rendah. Belajar online adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Tetapi apakah efektif bagi murid? Sekolah atau universitas merupakan tempat yang akan besar risiko penularan virus jika tidak ditutup. Maka dari itu, belajar online adalah solusi terbaik. Tetapi jelas keefektifan dipertanyakan. Apalagi ini adalah bidang pendidikan yang sangat penting untuk membangun karakter tiap-tiap anak bangsa. Keluhan-keluhan dari murid tidak jarang muncul, terutama perihal fasilitas dan jaringan internet. Banyak kasus-kasus di mana murid tidak punya media yang memadai untuk belajar secara online, seperti ponsel atau laptop. Jaringan internet di beberapa daerah pun belum maksimal koneksinya. Memang tidak ada yang mengharapkan keadaan pandemi ini terjadi. Belajar online memanglah membutuhkan penyesuaian. Tetapi semua itu bisa diatasi jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah, yayasan pendidikan, dan masyarakat. Permasalahan di awal adalah hal yang wajar. Diharapkan pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan dan terus memberikan fasilitas yang diperlukan kepada yang memerlukan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah kondisi psikologis murid. Karena berada dalam rumah selama berbulan-bulan, ditambah lagi dengan adanya tugas dari sekolah yang berlebihan, menyebabkan stres dan sangat bosan. Menurut kami, cara guru mengajar juga mempengaruhi tingkat keefektifan belajar online. Karena sudah stres dengan tugas yang berlebihan, tentu murid mengharapkan cara mengajar yang menyenangkan untuk tetap mempertahankan pemikiran bahwa pendidikan itu penting dan semangat belajar. Sebelum masa pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar, yang di mana para guru menjelaskan langsung materi dan adanya interaksi antara murid dan guru, serta murid dapat memahami materi yang diberikan. Sedangkan pada masa pandemi terlihat perbedaan yang jelas. Bagaimana murid bisa paham hanya dengan materi yang dikirimkan tanpa ada penjelasan dari guru? Hendaknya, para guru lebih paham metode mengajar dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dengan maksimal, seperti membuat video penjelasan menarik, mengadakan pertemuan virtual terjadwal, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada sistem dan kualitas pendidikan kita. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adanya ketidakefektifan belajar online karena adanya kesalahan dalam komunikasi antara murid dan guru. Maka dari itu, diperlukan hubungan dan interaksi yang baik, bukan tugas yang banyak.
Untuk materi selanjutnya adalah menganalisis teks editorial dan beberapa jenis kalimat dalam teks yang akan disampaikan oleh Muhammad Ananda Razak dan Arik Ismail. Oke, kita masuk ke bagian menganalisis teks editorial. Yang pertama di bagian menganalisis teks editorial terdapat bagian struktur teks tersebut. Struktur teks tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama merupakan pernyataan pendapat atau tesis yang terdiri di teks kami berupa terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, struktur teks tersebut adalah argumentasi yang terdapat di paragraf 2 sampai ke 6. Iteration yang terdapat di paragraf ke-7. Lanjut ke bagian kaidah kebahasaan. Mungkin tadi pengertian dari adverba, verba mental, konjungsi, dan verba material telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan memberikan contohnya. Di teks kami terdapat 2 contoh dari adverbia, yaitu contohnya adalah kata jarang dan kata hendaknya. Kemudian ke verba mental terdapat 3 contoh kata dari teks kami, yaitu khawatir, memahami, dan mengharapkan. Kemudian konjungsi atau kata hubung di teks kami terdapat kata dan, serta, atau, tetapi, sedangkan, sebelum, dan dengan. Dan yang terakhir pada verba material di teks kami terdapat 5 contoh kata, yaitu menjelaskan, mengajar, memberikan, belajar, dan menggunakan. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Ananda Razak. Terima kasih Arik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis kalimat yang biasanya terkandung dalam teks editorial itu sendiri. Nah, yang pertama ada kalimat kritik. Maka dari itu diperlukan hubungan dan interaksi yang baik, bukan tugas yang banyak. Nah, itu salah satu contoh dari kalimat kritik itu sendiri. Seperti namanya kalimat kritik, di sini kalimat ini mengandung sebuah kritik di mana ada suatu masalah yang terjadi pada suatu peristiwa. Nah, selanjutnya ada kalimat saran. Contoh-contohnya pada kalimat teks editorial kami adalah pertama, tetapi semua itu bisa diatasi jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah, yayasan pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua, seperti membuat video penjelasan menarik, mengadakan pertemuan virtual terjadwal, dan lain-lain. Nah, tujuan dari kalimat saran ini sendiri adalah untuk merespon atau memberikan solusi dari sudut pandang mereka terhadap masalah yang sedang terjadi. Kemudian ada kalimat penilaian. Contohnya dari teks editorial kami adalah sebelum masa pandemi kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan dengan lancar, yang dimana para guru menjelaskan langsung materi dan adanya interaksi antara murid dan juga guru, serta murid dapat memahami materi yang diberikan. Sedangkan pada masa pandemi terlihat perbedaan yang jelas. Nah, di sini kalimat penilaian ini adalah sebuah sudut pandang yang diberikan oleh penulis. Kemudian kalimat harapan. Contohnya dari kami ialah permasalahan di awal adalah hal yang wajar. Diharapkan pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan dan terus memberikan fasilitas yang diperlukan kepada yang memerlukan. Kemudian, hendaknya para guru lebih paham metode mengajar dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dengan maksimal. Seperti namanya kalimat harapan. Di sini penulis memberikan sudut pandangnya terhadap apa yang ia harapkan ke depannya untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Saya balikkan ke moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi seluruh pelajar Indonesia. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bunda Reni Official. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIA 6 SMA Negeri 3 Medan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih.